Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih memperbincangkan tentang hidup berkeluarga. Dan kali lalu saya berbicara tentang masalah yang dibuat oleh suami istri dalam membangun keluarganya. Masalah itu menyangkut hubungan seksual antara suami istri. Sekarang saya berbicara tentang masalah yang kedua. Masalah menyangkut pendidikan anak. Saudara sekalian, dalam tujuan kedua saya sudah katakan bahwa perkawinan terjadi untuk kelahiran anak dan pendidikan bagi anak-anak. Dua unsur, kelahiran dan pendidikan, tidak boleh dipisahkan. Saudara-saudara sekalian, dua hal penting dalam membangun keluargamu, sejahteramu, untuk suami istri, tetapi juga untuk putra putri yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan untuk bapak dan ibu, untuk para suami istri. Saudara, kita juga pantas memuji para suami istri, para bapak dan mama, para orang tua yang dengan tekun setia membangun kebersamaannya antara suami istri, tetapi juga membangun kebersamaannya dengan putra putrinya. Kita bersyukur bahwa orang tua juga bertanggung jawab dalam membina, membimbing putra putrinya, sampai akhirnya ada yang sudah sukses dalam karya-karyanya sebagai pribadi yang mandiri, pribadi yang matang, yang mampu juga merancangkan hari depannya untuk kebahagiaan dia, tetapi juga untuk kebahagiaan bersama orang-orang lain. Bagus. Itulah tanggung jawab besar para orang tua yang pantas kita puji, karena mereka betul-betul setia pada membangun keluarga untuk sejahtera bersama-sama. Tetapi di samping kemajuan yang sudah diberikan oleh para orang tua, masih banyak juga masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang barangkali dimulai dari keluarga sendiri. Lihat saja, ada banyak kasus yang terjadi di sekolah ataukah juga di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak berkeliaran, tidak tahu kapan pulang ke rumah. Saudara sekalian, katanya pergi ke sekolah, tetapi juga kadang-kadang mereka tidak sampai ke sekolah. Entah mereka pesir kemana, tidak tahu. Nanti kemudian laporan dari gurunya, baru orang tua tahu, oh anaknya ke sekolah. Banyak sekali alpa tidak hadir di sekolah. Kemana dia? Tidak tahu. Perkelahian terjadi antar sekolah. Laki-laki saling mengejar, membunuh. Yang tidak boleh terjadi antar kita manusia. Mana kesalahannya? Orang tua begitu sibuk dengan urusan keluarga, bagus. Tapi saudara sekalian, di samping kesibukan itu, jangan lupa tugas pokok ialah mendidik putra putrimu, mengarahkan, menuntun, mendampingi agar mereka jangan sampai hilang akal sehat dan bertarung seperti orang yang tidak punya akal budi. Banyak orang tua yang sibuk, bapak sibuk, mama juga sibuk, boleh. Tapi saya katakan bahwa jangan lupa faktor penting ialah pendidikan bagi putra-putrimu, agar supaya mereka juga kelak nanti mampu ambil keputusan yang berguna, bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya kelak, tapi juga untuk orang-orang lain di mana mereka tinggal dan berada, bekerja sama dengan orang-orang lain, masyarakat luas. Makanya yang pertama yang kita mesti perhatikan ialah dampingilah putra-putrimu. Masalah pertama, dampingilah putra putrimu kemana mereka pergi, hendaklah bapak ibu tahu kemana putra putrimu pergi. Belajar untuk minta izin, belajar untuk berkomunikasi, berdialog dengan orang tuanya, itu suatu pendidikan yang berguna. Baiklah, nanti mereka juga mampu berdialog juga dengan orang-orang lain yang hidup bersama mereka, entah di sekolah, di kantor, atau juga
di tengah-tengah masyarakat. Belajar berkomunikasi. Orang tua seringkali terlalu percaya pada kemandirian putra-putrimu, sehingga tidak tanya lagi kemana engkau pergi, tadi malam pulang jam berapa, apa yang kalian berbuat. Anak-anak pulang, orang tua sudah tidur. Dan pagi-pagi orang tua mulai pergi kerja. Nah juga katanya ke sekolah. Komunikasi terhambat antara bapak mama dan putra putrimu. Jangan lupa pendidikan dalam keluarga. Teristimewa masalah komunikasi antara satu dan yang lain. Yang kedua, jangan sekali manjakan putra putrimu, bapak, ibu, saudara sekalian. Lalu saya sudah katakan bahwa kita boleh punya anak, tetapi kita punya fokus jangan semata-mata kepada anak, karena esok lusa bisa menimbulkan masalah antar suami istri. Tapi kali ini saya mengatakan, janganlah manjakan putra putrimu. Anak minta ini, kasih. Minta itu, kasih. Minta apa lagi, kasih. Tanpa pikir baik-baik, apakah benar-benar yang diminta itu berguna, bermanfaat untuk dia, ataukah hanya sekedar mau menyenangkan dirinya karena dia tidak mau kalah gengsi dengan teman-temannya. Hati-hati. Kita lihat saja, sekarang semua orang punya HP, bagus. Tapi anak-anak kecil, juga anak sekolah, orang sebetulnya belum bisa pakai HP. Tapi karena anak minta HP, atau ini minta HP, orang tua kasih tanpa cek dulu. Apakah benar-benar HP itu berguna untuk dia, ataukah sekedar hanya mau mengisi kekosongan dirinya, ataukah juga mengisi gengsinya, jangan sampai kalah dengan teman-teman lainnya. Oleh karena itu anak-anak janganlah terlalu manjakan dirimu. Belajar juga bagaimana orang tua mencari uang yang tidak gampang. Hendaklah kau juga mampu untuk memikirkan hari depanmu. Tetapi juga kerjasama dengan orang tuamu. Jangan sampai Anda, anak, menghancurkan orang tuamu sendiri. Tetapi juga para orang tua, kalau memang anak minta sesuatu, coba cek dulu. Apakah benar berguna untuk dia, ataukah hanya untuk memanjakan diri dia, hanya untuk menyenangkan diri dia. Janganlah. Kita juga punya tugas ialah membina dia, mendidik dia supaya mampu ambil keputusan yang benar sesuai dengan kebutuhanmu. Karena sekolah tuntut, atau juga karena pekerjaanmu yang menuntut. Oke. Namun dalam pemakaiannya hendaklah juga tahu apa yang bisa dilihat, apa yang tidak perlu. Hati-hati godaan-godaan iblis menghancurkan matamu, menghancurkan pikiranmu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan relasimu. Akhirnya Anda jatuh dalam dosa yang tidak perlu terjadi hanya karena kelalaianmu, kealpaanmu, dan ketidakdisiplinanmu dalam bentuk pribadimu yang sehat, matang, dan dewasa. Itu masalah pertama. Janganlah manjakan anak. Seleksi dulu permintaannya demi kematangan pribadi dia di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, tentang jumlah anak. Kalau orang tanya, idealnya di keluarga itu berapa anak ya? Orang tidak menentukan berapa anak. Yang tahu persis berapa jumlah anak untuk keluarga itu suami istri, orang tua yang lebih tahu keadaannya. Tidak semua orang bisa menentukan berapa ideal. Tidak perlu. Tapi yang mesti diperhatikan ialah pendidikan anak. Pada saat saya bimbing beberapa keluarga yang datang konsultasi tentang kesejahteraan keluarganya, masalah muncul pada jumlah anak. Istri katakan begini bahwa saya sudah tidak mau lagi menambah jumlah anak. Makan saja susah. Pendidikan saja sekarang untuk 4 anak sekarang ini susah. Kok suami saya mau menambah 1 lagi? Saya marah. Suami saya katakan begini, kita sudah punya 4 anak, tetapi semuanya itu perempuan. Saya perlu lagi 1, tambah 1 lagi, supaya nanti kalau mudah-mudahan laki-laki yang hadir.
Karena perempuan-perempuan ini esok lusa kalau mereka menikah sudah hilang faham. Saya mau ada orang yang melanjutkan mata rumah ini. Dan itu biasanya laki-laki. Karena itu suami mengatakan begini, coba kita tambah satu lagi. Istri bilang, aduh, saya hampir mati kali lalu karena ada anak yang keempat ini. Kalau mau tambah 5 lagi, aduh, baik kalau saya masih hidup. Saudara sekalian, istrimu menyampaikan bahwa hati-hati karena dia merasakan betapa susahnya melahirkan itu. Yang sebetulnya menurut dia tidak perlu tambah lagi. Tetapi sekarang suami mengatakan bahwa tambah satu lagi, kita cari anak laki-laki. Saudara, syukur-syukur kalau tambah satu anak laki-laki. Tetapi kalau yang lain juga perempuan, lalu apa yang terjadi? Dengarkanlah suara istrimu, karena istrimu yang melahirkan, bukan laki-laki. Dengarkanlah suara dia. Anak lahir itu bagus, tetapi sakitnya itu diderita oleh sang istri. Kita mesti perhitungkan tentang kehidupan sang istri. Bukan cuma itu, istri mengeluh bahwa kita sudah tidak mampu lagi untuk mengurus 4 anak ini. Karena pendidikan begitu mahal, bagaimana bisa menambah satu lagi? Bapak, ingat baik-baik kata istrimu. Esok lusa orang tua meninggal dunia. Tetapi janganlah buat masalah untuk putra-putramu, putri-putrimu yang sekarang ada ini. Kebetulan semua putri. Tetapi jangan buat masalah dengan putri-putrimu yang sekarang ini. Karena mereka juga punya hak untuk berbahagia di masa mendatang. Mereka juga butuh pendidikan yang benar. Oleh karena itu, hendaklah Bapak Ibu merancanglah jumlah keluargamu. Dan kalau memang semuanya perempuan, syukurilah. Karena itulah berkat Tuhan untuk kalian sekalian. Janganlah buat pembedaan laki-laki dan perempuan. Jangan. Kita mensyukuri bahwa ada anak yang Tuhan percayakan. Tetapi istimewa ialah, perhitunganlah tentang beban hidupmu. Jangan sampai datangnya lahirnya manusia baru mendapat masalah bagi bapak dan ibu. Oleh karena itu sejak awal saya katakan bahwa kalian boleh merancangkan berapa jumlah anak. Silakan. Membuat pembatasan juga tidak salah. Karena itu penting untuk pendidikan anak-anakmu demi masa depan mereka sebagai putra-putri yang Tuhan serahkan kepada tanggung jawab Anda berdua, suami istri, bapak mama, dalam mendampingi, menuntun putra-putrimu ini. Sampai jumpa.